merupakan persembahan laboratorium kesehatan masyarakat yang ditujukan kepada dosen dan mahasiswa. Adapun yang mau kita sajikan hari ini, beberapa di antaranya seperti ada pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan glukosa darah, asam urat, dan lain-lain. Baiklah, sebelum kita membuka acara ini, baiklah kita dengarkan sambutan daripada Bapak rekan kita, kepada Bapak rekan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah dan salam pada Rasulullah. Pagi ini kita bisa berkumpul di lobi ini untuk kegiatan pengenalan laboratorium dan pemeriksaan kesehatan dasar kalangan dosen dan juga mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari item-item praktikum belajar di laboratorium terpadu SKN Universitas Muhammadiyah Aceh. Harapannya berikutnya ini bisa berdampak bagi atau bisa dilakukan untuk semua kalangan dosen di Universitas Muhammadiyah Aceh. Jadi tidak hanya SKN, juga dosen umum secara umum dan mahasiswa umum secara umum. Ya, kalau ada keterbatasan yang tergantung siapa cepat dia cepat. Namanya juga kegiatan yang sifatnya simultan. Tapi dari kegiatan ini ada pembelajaran buat kita lakukan kegiatan itu sekecil apapun tapi maksimal. Yang kecil tapi maksimal. Itu akan lebih baik daripada kegiatan besar tapi tak ada hasil. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi saya apresiasi kegiatan ini. Ini masih momennya KKN ya. Momennya KKN yang ini ada kaitannya dengan KKN. Ya, rasanya beberapa mahasiswa dan dosen ini bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan pemantauan kesehatan. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan baik, lancar, sehingga bisa mendapatkan manfaat. Berikutnya nanti di lain kesempatan saya akan selalu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik itu termasuk juga dosen yang sifatnya punya inovasi dan kreativitas. Jadi mahasiswanya juga nggak diam-diam aja, mahasiswanya juga nggak duduk aja di kelas, tapi punya inovasi, punya kegiatan. Salah satunya seperti kegiatan ini. Nggak bisa sendiri, kerjasama sama dosen. Nggak bisa satu peminatan, kerjasama dengan peminatan lain. Nah, contohnya kegiatan ini ada beberapa peminatan kan begitu ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengkondisikan kegiatan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampus sehat. Generasi hebat. Bah, satu. Tiga ya, mana? Ini kalian gak yakin kalian, bukannya gak semangat. Harus semangat. Tiga. Kampus sehat. Generasi hebat. 20-an lah. Poking. Untuk padamkan api je. Saya pegang ke tak pipa terus. Berapa hari tinggal tadi? Cek jalan. 149. Enggak hidup. Hidup. Ini habis dulu. Ini baru. Ini namanya masker gas. Kalau kalian ambil di sertifikasi BNSP namanya itu Authorized Gaster Tester. Jadi kalau kalian misalnya bekerja di dalam gas-gas beracun seperti monoksida,
terus seperti karbon dioksida itu wajib menggunakan APD nih. Nah, terus ini yang kacamata nih, ini biasanya untuk yang bekerja dalam pengelasan. Nah, jadi dalam pengelasan tuh butuh APD untuk pelindung mata. Nah, ini yang dipakai sama abang nih. Nah, itu aja. Ini astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kok ada rasa lupa. Bu, pelan-pelan, Bu. Udah. Jadi ini adalah alat untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Namanya adalah temperatur humidimeter. Nah, alat ini biasanya digunakan di sektor K3, juga di ruangan penyimpanan makanan, serta di laboratorium dan lingkungan kerja industri. Fungsi utama alat ini yaitu untuk mengukur suhu udara, mengukur kelembapan, juga menghitung titik embun, dan juga menghitung gilbuk temperatur atau pola basah. Nah, cara menggunakan alat ini cukup dengan menekan tombol power. Ini adalah sensor, sensornya diarahkan ke udara tanpa menutupi sensornya. Nyalakan tombol power, setelah itu tunggu sampai 3 detik sampai 5 detik untuk angkanya ini normal. Setelah angkanya normal, kita bisa tekan hold untuk mengunci angkanya. Nah, jadi ini adalah suhu untuk udara di sini itu 27,8 derajat Celcius. Terima kasih. Jangan diiniin lagi. Tentukan abang. Nih lihat ya, nih seperti ini. Udah. Jarumnya ambil 1. Nah, ini nih jarumnya nih. Masih sama ibu aja kok enggak? Ya. Udah. Kemudian ini taruh di sini. Oke. Aku mau nggak tes darah. Aku gak takut lagi sebelum itu. Semua aku tes. Udah. Belum. Kami tadi tensi udah. Kami dari sini. Ya, kalian tensi dulu. Kalian tes terus. Ya, tensi ya. Catat ya. Fungsinya kalau misalnya ini terlalu dalam, diganjel pakai kapas. Karena kan kadang-kadang ini tidak semua universal bisa pakai. Gitu. Jadi kita coba dulu, nggak usah kita ganjelkan sama sekali. Nah, udah udah masuk gini. Karena kita butuh untuk jarumnya, kita putar. Kapan ada? Nah, baru kita pakai ini. Nah, kemudian kita lihat nih mau ukuran berapa. Aku mau tapi ibu yang tekan, jangan salah salahkan. Yang paling halus itu harus tahu itu. Ya. Kemudian nanti tarik. Nah, tanya Nabil. yang menjelasin. Dijelasin aja. Kan orang ini tanya mana orang tuh nggak ngerti, Bu. Nanti tiga-tiga nggak ngerti semua katanya. Belum paham. Nah, coba. Oh, jadi di sini ada personal hygiene dan sanitasi pada penjamah makanan. Jadi hal yang bisa terjadi ketika dalam pengolahan adalah terjadinya kejadian foodborne illness atau penyakit yang disebabkan dari makanan. Nah, jelaskan coba gimana. Jadi kalau makanan itu terkontaminasi misalnya bakteri ataupun Penjamah itu kayak mana, Bang Aldi? terjamah. Penjamah makanan tuh Penyajian. penyedia, misalnya orang yang menjual gitu. Jadi pada misalnya proses masak, proses pembungkusan ataupun penjualan tuh dia nggak steril, jadi bisa terkontaminasi virus ataupun bakteri yang menyebabkan penyakit pada makanan. Jadi dari makanan itu kita bisa sakit juga karena bakteri. Sakit apa namanya? Nah, tergantung bakterinya, Bu. Misalnya kalau Umumnya apa? umumnya diare. Diare. Jadi kenapa timbul diare? Karena salah satunya apa? Tadi yang dijelaskan? Karena ada bakteri dalam makanan itu. Iya, jadi penjelma makanannya tidak ini steril. Tidak steril, ya. Oke. Terus apa lagi? Nah, di sini ada cara hygiene-nya. Jadi hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Jadi subjeknya itu kita sebagai subjek. Kita pengen mengolah makanan. Jadi kita harus pastikan dulu tangan kita tuh bersih, misalnya mencuci tangan pakai sabun.
Terus ada sanitasi. Penjualnya lah, kalau kita kan sebagai pembeli lah ya kan. Iya, kemudian Berikutnya ada sanitasi. Sanitasi adalah upaya memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. ya ada sanitasi bahasanya nanti kalau ambil Kesling ya, itu ada sanitasi yang paling sering didengar nanti. Apa tuh sanitasi? Kebersihan, upaya kita menjaga lingkungan tuh bersih kayak gitu. Misalnya di tempat kita masak, misalnya bebas dari, kita bersihkan dulu tuh dengan sabun ataupun dengan yang lain, misalnya biar bersih dari bakteri. Ngerti nggak tuh? Ngerti ya. Oke, terus? Jadi sini ada syarat personal hygiene penjamah makanan. Satu, penjamah makanan harus dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit menular. Jadi pada saat penjualan atau mengolah makanan dipastikan dulu dia tidak dalam keadaan sakit. Misalnya ada sakit flu ataupun penyakit menular lain, dia tidak boleh dalam keadaan tersebut, dia tidak boleh mengolah makanan karena dapat menyebabkan makanan itu terkontaminasi juga. Oke, terus? Menjaga kebersihan diri seperti kuku dalam keadaan bersih dan dipotong pendek, selalu mencuci tangan. Jadi kayak yang kita tahu kuku itu kan bisa jadi tempat kuman ya. Bakteri bisa berkembang biak di bawah kuku itu. Jadi kita mengolah makanan kan kalau nggak pakai sarung tangan dengan tangan langsung kan. Jadi dengan kuku panjang itu ataupun kotor bisa jadi tempat bersarangnya bakteri. Jadi penampilan penjamah makanan itu yang dianjurkan tuh dengan sepatu tidak licin agar tidak terpleset gitu. Cuma memakai celemek, memakai penutup kepala biar rambut tuh nggak jatuh ke dalam bahan makanannya, dan menggunakan sarung tangan misalnya dia. Ya, jadi sarung tangannya kayak mana tuh Bang? Tanya ya. Sarung tangannya tuh kalau bisa yang food grade ya, biar jadi kan nggak mungkin kita pakai sarung tangan tuh, misalnya sarung tangan kuli kan kita nggak mungkin pakai dalam masak. Bagian-bagiannya beda kan. Jadi kalau sarung tangan memasak beda lagi, dekat api itu nggak boleh ada karet plastik gitu ya. Nah, terus apa lagi mau tanya sama abang nih, tanya terus nih lagi. Mereka lagi memberikan edukasi kesehatan gitu. Nah, apa mau tanya? Celemek fungsinya apa? Oh, celemek itu ya untuk kebersihan kita, misalnya pakai celemek itu biar kita nggak bahan-bahan makanan tuh nggak langsung ke badan misalnya gitu kan. Untuk Baju ya. untuk baju lah, untuk kebersihan kita ini kan kita sebagai penjamah makanan tuh pelanggan tuh lihat nggak penampilan kita. Kalau kita jorok, jadi kan orang berpikirnya oh ini pelanggan penjualnya jorok, nggak salah beli di sini ya. Itulah salah satu fungsi celemek. Celemek itu biasa tidak dipindah-pindahkan kemana-mana, memang ada di tempat itu. Jadi walaupun nanti penjualnya dari mana-mana ya kan terkontaminasi apapun, tapi dia sudah ada celemek yang melindungi gitu bagian makanannya ya. Terus apa lagi mau tanya? Apa lagi mau tanya? Ada? Apa lagi Najul? Tanya? Let's go. 4 kali udah cukup nih. Oke lah, ada cukup. Bang udah lagi sekarang Bang Nabil. Ini Earplug. earplug. Coba ini namanya earplug. Ini bahan apa? K3 ya? Oke. Alat K3 kan? Ini alat K3. Nanti kalian kalau masuk penggunaan K3, ini alat-alatnya. Ini banyak sekali. Ya, ini namanya vibration test, getaran. Mengukur Ini getaran. Nah, coba. Untuk meredam kebisingan. Jadi kalau kalian lagi gerinda, jangan pot kalian kayak ini dah. Jangan ditarik. Nah, sit, nggak dengar kan? Hah? Dengar. Oke, itu cocok itu ya. Terus apa lagi? Earplug itu, dah masukin balik ke kotaknya. Earplug yang pakai dulu, Bu ya. Siapa? Betul, nanti. Enggak itu maksudnya. Nah, ini earplug itu yang buat aja dia. Kalau ini kan keseluruhan ya. Nah, jadi ini penting di industri apa, Bang Merias? Industri banyak, Bu, mesin, Ya. PLN. Ini kalau misalnya tempat penggilingan daging perlu nggak nih? Perlu. Yang mana kira-kira? Earplug atau earmove? Yo, yang mana? Ayo, coba. Yang kecil apa yang besar? Kecil kayaknya. Ini nanti saya tanya nih yang saya jadi mengulang balik, kita nggak orang yang pahami. Kalian mau coba? Enggak. Kayak orang tuli memang gitu ya. Serius. Memang nggak dengar apapun.
Coba. Coba Tapi susah nih cewek ya. Kayak jilbab kalau dia. Udah nih, udah budek duluan, Bu. Ah nih Mbak Menisa nih. Udah, terus coba Devi. Coba Devi. Ini ya kakak nih KPK. Apalagi kayak di bandara kan, misalnya ada pesawat nih mau turun kan, mau landing, itu pasti bising banget. Dia pakai ini. Syarat kita untuk melakukan pekerjaan di dalam kebisingan itu apabila wajib memakai APD apabila kebisingan itu di atas 85 desibel. Nah, jadi ketika sudah melebihi 85 desibel, maka wajib untuk menggunakan IMA atau earplug juga. Nah, ngukur desibel pakai apa? Pakai SLM namanya, sound level meter. Alatnya. Mana alatnya Resid? Ini alatnya. Ini noise. Ini alat sound level meter. Tapi nggak ada baterainya. Ini sudah. Ini Bang Merdias ini apa namanya juara ya kemarin ya, juara 4 ya, lomba tingkat nasional debat ya. Jadi kalian harus belajar debat tuh, kaderisasi boleh ya Bang Merdias ya. Itu baterainya. Ada baterainya. Jadi Caranya aja. mekanisme itu kayak kita megang mic aja sebenarnya. Jadi ini sebagai untuk kita kepada sumber suaranya, kayak kita mau paparin nih alat ini kepada sumber suaranya. Nah, di sini ada tombol kayak level. Kita sebelum melakukan alat pasti kita tuh melakukan namanya itu kalibrasi. Kalibrasi itu apa? Kita tuh mengatur alat itu sesuai dengan standar yang seharusnya ditentukan. Nah, standar-standar kebisingan ini biasanya banyak diatur dalam Permenaker, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Nah, untuk di Indonesia sendiri tempat umum pekerjaan itu pasti harus di bawah 85 desibel. Nah, jadi biasanya kalau kita ini masih pakai level 1. Nah, untuk kerjaan yang lebih bising lagi biasanya orang-orang di bagian kedalaman kayak di tambang, orang lagi ngebor. Itu pasti level max-nya 3. Jadi semakin kita berbahaya, maka semakin tinggi nilai ambang batasnya. Kalau misalnya tempat umum kan 85, tapi semakin bahaya itu bisa naik ke 90 sampai 100. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau mengukur untuk levelnya, nah ini ada alat mengukur level. Ini untuk maksimalnya, ini untuk kecepatan pendengarannya yang mau kalian dengarkan, apakah secara cepat atau secara lambat. Nah, ini ada auto ya. Info ya Bu. Ya, ini vibration ya. Masih kayak mana cara pakai alat vibration? Ini vibration itu getaran. Ya, jadi untuk mengukur getaran juga kita punya alatnya. Kayaknya ketiga bisa semua ya. Saya juga bisa, misalnya. Nggak bisa. Siapa yang bisa ketiga? Siapa coba Kami vibration? ini bisa. Ini alat jatuhnya Pak. Jatuh. Siapa nih kemarin yang ya coba jelaskan. Ya bisa, kayak mana cara Ada tadi yang di pemakaian vibration. tuh. Nah, itu sebenarnya udah di print semua fungsinya. Jadi kalau mau nanti minta metodenya bisa minta sama kakaknya ya. Oh iya. Ini kayak ditempelkan. Tapi kan lagi nggak getaran. Nah, misalnya kalian di mobil, kayak misalnya ada truk atau misalnya ada kayak mobil yang lagi lewat nih di jalan-jalan yang bergelombang. Nah, kalian itu ngukurnya itu bukan pada mobilnya, bukan pada atap mobilnya, tapi untuk cara pengukuran getaran kepada seorang sopir atau pada pekerja itu pada permukaan tempat dia duduk. Nah, semuanya walaupun dia di udara maupun kalau misalnya ada penguburan dalam air di air, dia itu diukurnya itu di permukaan di mana ia bertapak atau di mana ia berduduk. Nah, itu sudah sesuai dengan SOP pengukuran vibration, getaran namanya. Nah, ini akan muncul nih angkanya. Kalau misalnya kita berada dalam getaran, ini akan terus meningkat ya angkanya. Nah, Bisa nih ya. Harus taruh di atas ini, goyang bisa nggak? Kotak ini bisa Bu. nggak bisa juga. Dia harus memang betul dalam keadaan itu Bu. Nah, ini
kalau misalnya kita tahan, nah, Menyimpan ya. ya dia akan menyimpan. Kemudian ini ada akses ini namanya akurasi untuk bagaimana ini sesuai dengan apa yang kita mau buat. Ya, atau bisa dibaca acceleration di sini. Nah, velocity tahu? Masa nggak tahu kalian velocity? Velocity. Apa velocity? Masa nggak tahu? Mana ngerajarkan yang aneh-aneh. Velocity itu nggak jauh daripada slow motion. Jadi misalnya kalian bergerak dalam kecepatan tinggi, kemudian kalian mau mengukur nih seberapa getar sih ketika kita dalam kecepatan tertentu. Nah, itu menggunakan velocity namanya. Bagaimana kita mengukur getaran yang mau kita lakukan tadi? Mungkin ini aja, Bu. Nah, coba. Berapa? Nah, bantu Bang. Ya, coba. Bisa. Apa yang mau ditanya aja? Nampak nggak? Nggak. Jadi kalau bagaimana sebenarnya di rumah sakit itu apa aja sampah? Dekatlah sini lagi. Mana nampak situ? Coba lihat sini lagi. Nah, apa saja yang ada? Sampah-sampahnya itu kan bisa dilihat ya. Apa aja misalnya plastik, bahan-bahan kimia. Itu kayak kita tadi pemeriksaan tadi. Itu sampahnya sampah apa namanya? Coba tadi. Yang sampah mana, Bu? Mereka kan tadi pemeriksaan asam urat, terus ada jarum pemeriksaannya. Oh, itu namanya limbah medik. Limbah medik. Limbah medik itu nggak boleh dibuang sembarangan. Jadi dia ada cara mengolahnya sendiri. Jadi di sini kita nggak tahu cara mengolah limbah medik itu bagaimana. Jadi kita serahkan. Saya kalau di sini di rumah sakit cuma ada di ZA, Bu. MI gitu ya. Jadi cuma 2. Jadi limbah medik itu nggak boleh dibuang sembarangan karena dia nggak bisa diproses oleh alam. Karena dia Tahu kenapa? Dan jarum suntik nggak boleh dibuang sembarangan. Tahu kenapa? Kenapa Bang Nabil? karena biar nggak apa namanya. Kenapa Bang Nabil? Mungkin alasannya kayak Bu. Mungkin jarum suntik, misalnya kita kan nggak tahu. Misalnya kita udah suntik seseorang, kita nggak tahu dia lagi terkena penyakit atau enggak. Jadi kan nggak menular ke orang lain. Kalau sempat tertusuk ataupun orang lain kan penyakitnya dapat menyebar. Jadi Contoh misalnya apa? Yang paling berbahaya? Terkena jarum dari penderita apa? Ya, jadi itu banyak nakes ya, dia tidak melakukan kejahatan apapun gitu ya, tapi ketika dia periksa tertusuk virusnya itu langsung masuk ya, menular ke dia sehingga apa? Akhirnya dia jadi penderita. Nah, padahal dia hanya tidak sengaja tertusuk ya. Nah, kemudian sampah apa aja yang ada di rumah sakit? Rumah sakit umum Zainal Abidin lah contohnya misalnya. Sampahnya apa aja yang Nabil lihat di rumah sakit Zainal Abidin apa aja? Kan ramai tuh ya. Rumah sakit Zainal Abidin kalau misalnya satu yang masuk, berapa orang tuh yang kunjungi? Ramai. Apa aja sampahnya coba? Nabil, ya Bu. Organik contohnya apa aja? Kalian tahu organik sama anorganik? Tahu apa? Sampah organik itu sampah yang bisa didaur semalam itu kayak sampah yang bekas pada makanan. Terus kalau yang non organik itu dia kayak plastik, bisa kayak kaca juga termasuk anorganik. Kalau di rumah sakit ada nggak yang pemisahan tong sampahnya? Ada organik sama anorganik ya. Kalau misalnya yang organik bisa nggak kita olah kembali? Bisa jadi apa? Selain itu apa? Yang kalau limbah plastik diolah menjadi sampah plastik bisa diubah jadi kerajinan. Jadi kalau misalnya mau dia tuh di desa Nusa ya, ada ya. Mereka buat tas, buat topi, mereka udah lihat ya, Nabil udah lihat ya, Nabil udah lihat. Nah, jadi banyak mereka mengolah seluruh plastik dan ada bank sampah. Bank sampahnya besar nggak? Bank sampah lumayan besar. Nah, jadi anak-anak di sana sampai orang tua udah dilatih kalau ada sampah plastik masukkan kemari gitu. Kalau ada sampah-sampah organik, mereka buat buku. Jadi satu kantong itu 150.000 itu udah jadi kompos. Kan jadi nilai ekonomi gitu untuk
bawa situ ya. Oke, apalagi yang mau disampaikan? Kalau misalnya di kalian tahu nggak sanitasi misalnya tempat-tempat umum? Reza, sanitasi tempat-tempat umum? Tempat-tempat umum tahu di mana aja? Di mana coba? Kayak di taman. Taman. Terus pasar masuk? Pasar masuk? Masuk. Tahu nggak sanitasi di pasar seperti apa? Nggak tahu, coba tanya sama abang. Gimana? Sanitasi di pasar. Terkait apa ya, Mbak? Terkait sampah. Terkait apa mau tahu? Terkait sampah yang kotor-kotor sampah yang di pasar. Paling misalnya kayak di pasar ya. Itu udah dari dinas kesehatannya mungkin udah dipisahkan untuk sampah, sampah organik dan organik itu udah dipisah. Itu kan bentuk sebuah menjaga sanitasi biar itu terus membagi himbauan kepada warga biar warga itu jangan buang sampah sembarangan, itu kan buat menjaga lingkungan juga. Warga mana nih? Misalkan yang belanja ataupun yang menjual kan bisa jadi membuang sampah sembarangan. Jadi kan orang Ada ini nggak? Ada pamfletnya gitu? Ada? kalau pamflet Kalau ya, di pasar Mahira itu ada? ada. Jagalah Menjaga kebersihan gitu. kebersihan, pisahkan, bisa ada himbauannya, bisa pisahkan sampah, misalnya sampah organik sama anorganik itu udah ada gambarnya. Itu gitu dia. Jadi di pasar. itu usaha menjaga sanitasi lingkungan juga, misalnya di lingkungan pasar kayak itu jaganya. Nah, apalagi ada yang tanya nih yang belakang nih. Tadi kayaknya banyak mau tanya. Apa mau tanya? Nggak ada. Limbah-limbah di pasar kemana alirannya tahu? Kemana alirannya? Kok ada air-air tuh? Kemana alirannya tahu? Kemana? Katanya Abang Nabil. Kemana Bang Nabil? Kalau limbah air palingan dibuang ke pembuangan air kan. Kalau limbah air itu kan ada khususnya misalnya kayak kita potong ikan. Jadi limbah airnya itu langsung masuk ke suatu saluran air pembuangan. Kecuali sampah kadarnya, misalnya sampah plastik itu pasti dibuang ke TPA. Misalnya sehari ada pagi diambil nanti dibuang lagi sore. Ya sehari 2 kali pengambilan ya kalau sampah organik sama anorganik. Kalau limbah air ada pembuangannya sendiri. Ya. Oke, jadi udah tahu ya sanitasi di pasar seperti apa. Kalau di masjid tahu? Di masjid, sanitasi di masjid. Nah, itu ahlinya Bang Nabil. Coba Bang Nabil. Bang Nabil balu-balu dia. Coba Nabil. Sanitasi di masjid gimana? Turun dikit, tinggi kali. Ya. Kalau di masjid gimana Bang Nabil? Karpetnya, coba karpetnya gimana? Sebenarnya di masjid itu karpetnya sekali Ramadan sekali di Sekali Ramadan? ya, karena di masjid itu Setiap tahun? ya karena di masjid itu nggak karpetnya nggak 1 dan 2 bisa puluhan itu Oh, jadi diganti dulu Bang. Tapi diganti terus dibersihkan simpan lagi gitu. Jadi berapa kali pergantian? Setiap bulan. Banyak kali lah sediaannya. Ada 12 sediaan gitu. Ya banyak karena kan di masjid kan biasanya ambak karpetnya tuh dikasih sama orang itu. Kita ambil bukan sebulan ini setiap Ramadan. Tiap puasa. Setiap Ramadan dan 1 tahun. Ya, Berarti per tahun 1 kali pergantian nih. Itu nggak bisa lah 1 tahun pergantian udah kotor kali ya? Kotor kali. itu cucinya Bu, kalau itu maksudnya. menggantikan karpetnya misalnya sebulan sekali. Nah itu ya. Kalau misalnya, tapi biasanya kalau dia udah ganti langsung dia bercuci ya. Kalau nggak bau juga kan. Mungkin karena banyak sumbangan, jadi bisa gonta-ganti. Ya, tapi cara memberitahunya jangan seperti itu Nabil. Kesannya nyucinya tuh setahun sekali gitu ya. Kemudian airnya gimana airnya Nabil? Air kan ada air wudhu ya kan. Air wudhu tuh ada bak ya, nggak salah ya. Ada bak, ada keran. Itu gimana? Coba gimana Nabil? Ya dari segi menjaga kebersihan air di masjid harusnya seperti apa? Jadi nanti mereka bisa milih nih mau diajarkan. Ini namanya lanyar. Ya. Lanyar nih adalah salah satu alat keselamatan ketika bekerja di ketinggian. Nah,
Yang di belakang abang nih, ini namanya absorber. Absorber ini adalah peredam kejatuhan. Jadi kalau misalnya abang jatuh dari lantai 2, ini dia bakal hancur. Tapi dia nanti akan kayak yoyo. Abang tuh kayak melambung lagi ke atas. Nah, lanyard tuh ada 2 jenis. Ini namanya double lanyard. Nah, kalau ini namanya full body harness namanya. Full body harness ini wajib kalau kalian ambil sertifikasi bekerja di ketinggian, pasti akan mendapatkan pelatihan memakai lanyard. Kalau kalian dari lantai 2 nih, menurut Permenaker nomor 66 tahun 2016, itu udah wajib menggunakan lanyard. Karena apa? Setiap kita bekerja di atas ketinggian 3 meter, sudah wajib menggunakan APD, alat pelindung diri. Salah satunya alatnya lanyard. Nah, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Syifa dengan NPM 2207110006. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang efek berbahaya rokok bagi kesehatan. Nah, rokok itu memberikan dampak serius bagi kesehatan kita. Yuk kita kenali bahayanya dan mulai jaga diri sejak sekarang. Nah, yang pertama bahayanya itu adalah kanker paru-paru. Asap rokok merusak jaringan paru hingga memicu kanker. Selanjutnya ada penyakit jantung. Nikotin itu mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan risiko serangan jantung. Kemudian ada sesak nafas, asap menumpuk di paru membuat sulit bernafas. Selanjutnya ada gigi dan mulut rusak, menyebabkan gigi kuning, bau mulut hingga kanker mulut. Selanjutnya ada penuaan dini, merusak kulit dan membuat wajah cepat keriput. Selanjutnya bahaya rokok. Nikotin mempengaruhi otak dan menurunkan konsentrasi bagi murid, siswa, mahasiswa. Nah, karena ribuan zat kimia dalam rokok merusak paru-paru, jantung serta pembuluh darah. Selanjutnya, mengapa harus menjauhi rokok? Nah, yang pertama, rokok itu lebih mahal daripada buku atau hobi yang lebih bermanfaat. Rokok itu tidak bikin keren, justru merusak tubuh dan masa depan kita. Selanjutnya ada fakta penting tentang perokok. Rokok pasif juga beresiko sakit karena menghirup asap dari orang lain. Setiap batang rokok mengurangi kualitas hidup. Nah, kemudian jenis rokok itu ada 2, rokok konvensional dan rokok elektrik. Rokok konvensional ini seperti rokok putih yang nggak pakai, di dalamnya itu nggak ada pakai. Selanjutnya ada rokok elektrik, pod, vape. Nah, jika butuh bantuan berhenti merokok, kita bisa berkunjung ke puskesmas atau ke rumah sakit atau menghubungi layanan konsultasi berhenti merokok di bawah ini. Jauhi rokok, jadilah generasi sehat dan produktif. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, apa sih Germas itu? Germas itu adalah program pemerintah untuk mengajak masyarakat membiasakan pola hidup sehat, tubuh tetap bugar dan terhindar dari segala penyakit. Lalu di sini ada 7 komponen atau 7 cakupan Germas, di mana yang pertama ada aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini sendiri masyarakat didorong untuk rutin melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit. Misalnya bisa dengan
berolahraga melalui jogging atau jalan kaki di pagi hari ataupun di sore hari. Lalu yang kedua ada mengkonsumsi sayur dan buah. Nah, mengkonsumsi sayur dan buah ini akan memperbanyak vitamin kita dan sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Lalu yang ketiga ada tidak merokok, yaitu untuk mewujudkan lingkungan bebas asap rokok dan mendorong masyarakat berhenti untuk merokok. Lalu yang keempat ada tidak mengonsumsi alkohol, di mana kita akan menghindari minuman beralkohol untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Lalu yang kelima ada cek kesehatan secara berskala nih, yaitu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin seperti cek tekanan darah, cek gula darah, dan cek kolesterol. Lalu yang keenam ada menjaga kesehatan lingkungan, di mana lingkungan yang bersih dapat mencegah penyakit menular seperti DBD, diare, dan penyakit infeksi lainnya, seperti bahkan sekarang itu lagi musimnya penyakit influenza. Nah, penyakit influenza ini sendiri penyebarannya itu sangat cepat ya teman-teman. Lalu yang ketujuh itu ada menggunakan jamban yang sehat, di mana penggunaan jamban yang sehat ini dapat mencegah pencemaran lingkungan. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rutudana dengan NIM 22090007. Di sini saya akan membawakan tema yaitu tips mencuci tangan dengan benar. Kapan kita harus mencuci tangan? Yaitu pertama sebelum makan atau akan menyiapkan makanan. Yang kedua, ingat selesai menggunakan toilet gelas tangan. Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan setelah merawat luka. Yang keempat, setelah Anda memegang sampah atau barang kotor. Yang kelima yaitu setelah menyentuh hewan atau makanan hewan. Di sini juga ada langkah-langkah mencuci tangan dengan air dan sabun. Langkah pertama yaitu basahi tangan dengan air bersih, di mana gunakan air mengalir untuk memastikan setiap debu tangan yang siap dibersihkan secara menyeluruh. Yang kedua langkahnya yaitu gunakan sabun secukupnya, yaitu membalut sabun halus menutupi seluruh permukaan tangan untuk mendapatkan hasil suci yang bersih maksimal. Kemudian langkah yang ketiga yaitu gosok tangan dengan teliti, di mana gosok telapak tangan, punggung tangan, sela jari, kuku, ibu jari, pergelangan tangan supaya tergosok keseluruhan. Nah, langkah selanjutnya itu bilas menggunakan air bersih, di mana bilas secara menyeluruh tangan dengan air, lalu pastikan semua sabun terbilas sempurna dengan air mengalir yang bersih. Langkah selanjutnya itu garingkan tangan dengan baik, yaitu garingkan tangan Anda dengan handuk atau tisu sekali pakai. Hindari menggunakan handuk yang basah. Langkah terakhir yaitu hindari kontaminasi setelah cuci tangan. Hindarkan tangan menyentuh permukaan yang kotor untuk menjaga kebersihan tangan terjaga yang sudah dicuci. Kemudian ada pentingnya mencuci tangan. Yang pertama yaitu mengurangi resiko terkena penyakit seperti flu, infeksi saluran pernapasan, dan gangguan pencernaan. Yang kedua yaitu ada mencuci tangan untuk membantu mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab penyakit. Dan yang terakhir yaitu ada hindari menyentuh wajah seperti mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan karena mendatangkan kuman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Marida, NPM 2207-110045. Di sini saya akan menjelaskan dari sekarang, stop mulai dari sekarang, hindari dari kebiasaan cegah diabetes mellitus dengan tindakan. Kita harus mengetahui apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif, sehingga kadar gula dalam darah kita meningkat. Dan kadar gula ini dapat tinggi dalam waktu lama, dapat merusak jantung, mata, dan saraf kita. Dan di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan diabetes. Yang pertama ada riwayat keluarga dengan diabetes dan kelebihan berat badan atau obesitas.
Yang ketiga, ada pola makan tinggi, gula dan lemak. Usia di atas 45 tahun, kurang aktivitas fisik dan tekanan darah yang tinggi. Dan mengapa kita melihat pentingnya pendeteksi dini? Deteksi dini ini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius. Lakukan pemeriksaan gula darah secara berkala dan terutama bagi Anda yang memiliki faktor resiko. Kenali gejala awal, sering haus, sering buang air kecil, berat badan turun tanpa sebab dan memudah muntah. Dan dapat kita cegah diabetes mellitus ini secara dengan mengonsumsi makanan olahan dan minuman yang manis. Lakukan olahraga dan secara teratur minimal 30 menit. Dan yang keempat ada jarak berat badan yang ideal, hindari dari rokok dan alkohol. Pemeriksaan gula darah secara rutin dan diperiksa oleh puskesmas atau fasilitas. Dan waspadai dari sekarang bahwa diabetes ini kadar gula darah yang tidak terkontrol